Dibantu subscribe ya teman. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Benar nggak ada tulisan bahasa Ibrani? So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Dan memang dari dulu Palestina itu milik Israel. Itu dibuktikan oleh siapa? Haikal Hasan. Haikal Hasan buktikan melalui koin. Dia membuktikan bahwa ini koin Palestina, tapi di dalamnya itu tertulis bahwa Palestina tanah Israel. Wah. Tertulis Ibraninya itu Palestina, kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina tanah Israel. Jelas ya? Kita coba yang koin. Nah, karena di sini ada permasalahan di koin yang menjadi statementnya mereka ya. Ini yang dipermasalahkan ya. Kita ke Google Lens. Saya cemplungin lagi gambarnya. Nah, kita terjemahkan ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya tulisan Arab, tulisan Inggris dan juga Ibraninya. Langsung aja kita terjemahkan. Apakah benar ya? Ini kan yang ini yang menjadi propagandanya mereka ya. Katanya ada Palestina tanah Israel. Kita klik. Nah, apa ini teman-teman? Ternyata di sini hanya tertulis, kita baca Palestina, 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 dan di dalam kurungnya ini ternyata tulisannya pulau. Ya, Palestina pulau. Ya, teman-teman ya, 1927. Jadi ini yang menjadi propaganda mereka ini sama sekali nggak tertulis Palestina tanah Israel. Buktikan sendiri. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya tampilkan dan hasil penelusuran yang tadi kita lakukan sama-sama, bisa disimpulkan bahwa tidak ada tertulis Palestina tanah Israel di dalam uang Palestina. Nah, jadi ini teman-teman bisa tahu sendiri ya, siapa yang melakukan kebohongan di sini. Teman-teman bisa lakukan sendiri, bisa buktikan sendiri ya teman-teman, siapa yang telah berbohong di sini. Sudah jelas tidak ada tertulis Palestina tanah Israel di dalam uang Palestina. Menurut KBBI, kepulauan berasal dari bentuk tunggal kata pulau yang berarti tanah atau daratan yang dikelilingi air, seperti laut, sungai, atau danau. Untuk kepulauan sendiri, KBBI mendefinisikannya sebagai gugusan beberapa buah pulau atau kumpulan tanah atau daratan yang dikelilingi air. Dari pengertian ini, dapat digambarkan bahwa suatu negara dalam satu pulau adalah negara yang wilayah daratnya dikelilingi oleh air seperti laut, sungai atau danau. Dan bila bentang wilayah negara itu terdiri dari beberapa daratan yang dikelilingi air, maka itu disebut negara kepulauan seperti negara Indonesia. Negara Israel, Palestina, adalah dua negara yang salah satu sisi daratnya berarsiran langsung dengan lautan. Namun dalam banyak sisi lainnya kedua negara ini merupakan daratan yang membentang luas dan tidak terputus oleh air sungai, danau bahkan lautan. Daratannya ini menyatu dengan daratan dari banyak negara-negara lainnya yang menjadi tetangganya. Termasuk daratan Palestina. Israel adalah bentang daratan yang tidak dibelah atau dipisah oleh air. Tetapi, apakah klaim dari mualaf cantik ini memaksudkan pulau Palestina itu adalah seluruh bentang Asia? Jika yang dimaksudkan itu adalah daratan Asia secara keseluruhan menjadi pulaunya Palestina, bagaimana dengan banyak negara lainnya yang ada di dalam benua Asia itu? Apakah benua Asia itu hanya dihuni oleh bangsa Palestina sendiri? Suatu negara baru dapat menyatakan nama pulau wilayahnya sebagai pulau negaranya adalah apabila hanya bangsa dari negara itu sendiri yang menjadi penghuninya. Meski letaknya ada pada bagian barat benua Asia, namun wilayah Asia Barat sangat identik dengan sebutan wilayah Timur Tengah. Pasalnya negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Israel, Palestina, Irak, Lebanon dan Turki.
Jadi Timur Tengah itu adalah bagian dari benua Asia di mana di dalamnya terdapat negara Palestina yang berbatasan dengan Israel. Dengan kata lain, wilayah Palestina bukanlah dalam satu pulau karenanya mualaf cantik ini keliru besar bahkan itu menjadi provokasi hoaks.